Sebagian para ahli sufi mengatakan bahwasanya firman Allah wadhkurullaha dzikran katsira, bahwasanya di sini disebutkan teruslah kalian berzikir mengingat kepada Allah, maka mereka menafsirkan ayat tersebut bahwa hukumnya tidak mengingat Allah berarti adalah sebuah kemaksiatan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ala innahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai sidang Jumat pada hari yang penuh barakah ini dengan sama-sama mengungkapkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang tiada henti memberikan kepada kita nikmat demi nikmatnya. Sebagaimana juga kita mengungkapkan dua kalimat syahadat. Kita berikrar, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah Tabaraka wa taala. Bahwa kekasih kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul nabi terakhir, rasul penutup yang diutus oleh Allah liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur. Sebagaimana juga kita menyampaikan salawat dan salam kita keharibaan baginda Nabi yang rela menghabiskan umurnya demi memperjuangkan kita sebagai umatnya, berjuang tanpa letih, tanpa lelah, nyaris tanpa istirahat, hanya karena agar kita umatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dikeluarkan daripada kesesatan, agar kemudian masuk ke dalam terang benderangnya hidayah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Izinkan khatib pada kesempatan yang singkat ini menyampaikan wasiat terkhusus terhadap diri sendiri yang berlumuran dosa serta kepada seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus bertakwa kepada Allah. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, agar ketika tiba saatnya malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan siap, kita dalam keadaan telah betul-betul melakukan persiapan matang agar bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan radiyan mardiyah, ridha serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah nasihatnya Babu Madinati Ilmi Rasulillah
Sayyidina Abil Hasan Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah wa karramallahu wajhah, menyampaikan sebuah nasihatnya bahwa ada 3 amalan yang paling sulit, ada 3 amalan yang paling berat yang ada di beban para manusia, umat manusia. Yang pertama, beliau mengatakan ata'ul haq min nafsik. Yang pertama adalah engkau wajib memberikan hak dirimu. Kita diperintahkan oleh ajaran Islam, diperintahkan oleh baginda Nabi untuk memberikan hak kepada siapa saja yang kita memiliki tanggung jawab kepadanya. Ternyata badan kita pun juga ada hak-haknya. Inna li badanika 'alaika haq. Sesungguhnya bagi jasadmu, bagi badanmu, bagi tubuhmu memiliki hak atas dirimu sendiri, yang mana nanti tubuhmu itu akan menuntutmu dan meminta pertanggungjawabanmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentu yang paling ringan, misalnya bahwasanya tubuh kita yang merupakan tunggangan kita sehari-hari memerlukan waktu untuk beristirahat. Namun masih ada saja orang-orang yang menghabiskan malam harinya bergadang tanpa tujuan yang jelas, sehingga badannya terus-menerus diforsir, sehingga lama-kelamaan akan menjadi tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalani kehidupannya. Itu yang paling ringan. Ada juga hak-hak lainnya. Hak-hak lainnya misalnya mata kita tidak boleh kita arahkan memandang kepada yang diharamkan oleh Allah. Kelak mata itu akan mengadu, ya Allah, hambamu fulan terus mengarahkanku memandang yang kau larang. Maka sekarang datanglah waktu untuk aku meminta pertanggungjawaban darinya agar engkau hukum dia dengan hukuman yang seberat-beratnya. Telinga pun sama, kaki kita pun sama. Kemana ia melangkah, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya. Dan yang paling relevan yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah bahwasanya lisan-lisan kita, yang ternyata baginda Nabi juga dalam sebuah hadis mengatakan yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam neraka adalah lisannya, karena tidak mampu menjaganya dari mengeluarkan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jagalah agar tidak mengeluarkan kata-kata yang mendapat menurunkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita lihat banyak sekali fitnahan di mana-mana, ujaran kebencian di mana-mana, sehingga persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh baginda Nabi, yang baginda Nabi terus berjuang sepanjang hidupnya agar umatnya bersatu, yang baginda Nabi sudah ingatkan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din, jangan sepeninggalku nanti kalian kembali ke kufuran, yang mana sebagian akan memukul sebagian yang lain. Namun sekarang karena lisan-lisan kita tidak mampu kita jaga, akhirnya persatuan dan kesatuan yang telah dibangun oleh Nabi sudah mulai sedikit demi sedikit rapuh dan hancur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat di mana-mana orang ketika tidak senang dengan satu kelompok, maka orang tersebut akan dengan penuh semangat ketika mendapatkan berita demi berita yang memojokkan kelompok tersebut, dia akan semangat menyebarluaskannya tanpa dia cross check terlebih dahulu apakah berita itu benar adanya atau tidak. Pokoknya selama ini menyudutkan kelompok yang dia benci akan dia sebarkan, padahal boleh jadi itu adalah fitnahan demi fitnahan. Kalaupun benar berita itu bisa menjadi perpecahan antara umat manusia, apalagi kalau tidak benar, apalagi kalau itu merupakan sebuah fitnahan, maka tanggung jawabnya akan amat sangat berat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan tangan-tangan kita, harus bisa menahan, bisa memfilter yang mana berita-berita yang harus disebarkan dan mana berita-berita yang harus kita tahan dan tidak kita sebarkan. Itu di antara hak-hak tubuh kita atas diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjaga kewajiban kita atas tubuh-tubuh kita tersebut.
Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan zikrullah ala kulli hal. Di antara perbuatan berat tadi, yang pertama adalah menjaga hak tubuh kita. Yang kedua adalah mengingat Allah dalam segala kondisi. Yang paling ringan misalnya Nabi mengajarkan bagaimana doa sebelum makan, bagaimana doa sebelum tidur, bagaimana doa memasuki kamar mandi, bagaimana doa keluar dari kamar mandi. Tujuannya semata-mata adalah hanya agar kita terus menyertakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Namun begitu banyak dari kita yang lalai, begitu banyak dari kita yang lupa, bukan hanya membaca doa-doa tersebut, bahkan dalam banyak kondisi di mana dia dalam mendapatkan ujian dari Allah Tabaraka wa Taala, bukannya dia kembali kepada Allah, bukannya dia meminta jalan keluar dari Allah, namun yang dia lakukan justru sebaliknya, dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingat Allah terus-menerus dalam setiap kondisi, itulah yang diharapkan oleh baginda Nabi dari kita sebagai umatnya. Sampai-sampai kalau sebagian para ahli sufi mengatakan bahwasanya firman Allah wadhkurullaha dzikran katsira, bahwasanya di sini disebutkan teruslah kalian berzikir mengingat kepada Allah, maka mereka menafsirkan ayat tersebut bahwa hukumnya tidak mengingat Allah berarti adalah sebuah kemaksiatan, dan itu seringkali dilakukan oleh kita sebagai umat manusia. Yang ketiga adalah muasatul akh fil mal, yang mana maksudnya adalah menolong saudara kita dengan harta kita. Boleh jadi sekarang kita berempati, bersimpati dengan orang lain, itu hal yang baik, hal yang bagus. Namun di antara amalan yang berat adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di zaman, na'ishu fi zamanin qallama fihi al-ikhlas wa mata fina al-mukhlisun. Kita hidup di zaman sedikit sekali orang yang memiliki sifat ikhlas. Sudah meninggal orang-orang ikhlas, sudah lewat, sehingga di zaman kita ini sudah kita sangat sulit kita dapati orang-orang ikhlas tersebut. Kalau ada orang yang membantu orang lain, pasti bisa hampir dipastikan bahwa ada tujuan di belakangnya, bahwa ada harapan, entahkah itu pujian, entahkah itu nanti timbal balik yang diberikan, dan lain sebagainya. Maka mari sama-sama kita galangkan, kita jalankan bagaimana kita membantu sesama, untuk kemudian kita harapkan ridha dari Allah, kita turunkan rahmat Allah, kita turunkan maghfirah Allah dengan cara kita membantu sesama saudara-saudara kita, khususnya antara kaum muslimin. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Sungguh Allah terus-menerus berada dalam pertolongan kepada hambanya selagi hamba tersebut terus-menerus menolong saudaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan hidayah, inayah, pertolongan kepada kita agar kita mampu menjalankan tiga amalan tersebut. Yang pertama adalah memberikan hak pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah terus-menerus mengingat, berzikir kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dan yang ketiga adalah kita digerakkan hati kita untuk bisa memiliki sifat dermawan agar kita mendapatkan ridha dari Allah, pertolongan dari Allah dengan terus-menerus membantu sesama hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تبارك وتعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة الغر الميامين، وإلى أرواح التابعين وتابع التابعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لدعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفنا جميعا شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم، اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه سيدنا محمد، واخرجنا من كل سوء اخرجت منه سيدنا محمد. اللهم انا نسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك. اللهم احينا حياة سيدنا محمد، وأمتنا ممات سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم ارحم منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم احفظ البلدان الإسلامية وبلادنا إندونيسيا خاصة، ومن أراد بلادنا إندونيسيا بخير فوفقه، ومن أراد بلادنا إندونيسيا بسوء فأرده. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.